823 Pendidikan SD Negeri 2 Gunung Gading, SMC atau STS Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Tamnia Gunung Gading. Ini berasal Tamnia. SMA Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tamnia. Ini tidak kita ragukan itu. Labakah juga itu Muhammadiyah. S1 PAI Tarbiyah Iman Balai Jakarta, S2 Hubungan Antara Agama serta Sarjana Iman Balai Jakarta. Ketiga adalah Sarjana Iman Balai Jakarta. Ini pendidikan Islam. Pendidikan enggak boleh. Jadinya dari terus menjadi kalau berikut. Dalam organisasi mengenai sumber bidang ukhuwah, forum kerukunan umat beragama itu besar. Forum ini sumber besar di bidang Islam mengatakan. Kalau kami memang suka beliau jalur kalau dengan saya di WA itu berdialog, hobi berbincang, menurut itu seperti air mengalir. Jadi biasa oleh dia mengalir. Baik, kita persilakan kepada Bapak Dr. Faisal dari dalam Terpali. Mereka. Bisa, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Pak Prof. Yaswirman, narasumber kita pada pagi hari ini. Kemudian Bapak yang mewakili dari pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sumatera Barat, teman-teman pengurus Korp Balik Muhammadiyah, guru-guru kami, orang tua-tua kita yang alhamdulillah bisa hadir pada pagi hari ini. Tadi Pak Firdaus bercerita tahun berapa tadi Pak? 2008. Pada waktu itu saya ditelepon oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, Pak Prof. Susiknan. Beliau itu kebetulan teman akrab sewaktu saya di Jogja. Jadi kata beliau, bisa enggak kita menghadirkan pengurus atau tokoh Tarekat Naqsabandi Sumatera Barat untuk menjadi pemateri di seminar nasional Pak Fir ya, seminar nasional penentuan awal bulan Komariah. Nah gitu. Jadi saya hubungi Ketua Tarekat Naqsabandi, kemudian beliau menyatakan kira-kira begini, saya bersedia menjadi narasumber asalkan Pak Faisal ikut, baik membuat makalah maupun ikut ke Jogja mendampingi saya selama saya presentasi. Nah, jadi saya kontak Pak Prof. Susiknan karena akibatnya tentu harus bayar tiket gitu. Tiket saya dua tiket berarti Pak. Jadi kata pimpinan pusat Muhammadiyah waktu itu, bolehlah. Nah, akhirnya saya menjadi asistennya Buya, saya lupa namanya Buya itu, Ibnu Mas'ud ya, almarhum itu.
Ketua Tarekat Naksabandi. Saya beberapa hari di rumahnya bikin makalah, kemudian ke Jogja mendampingi beliau. Alhamdulillah sukses. Dan pulang dari sana saya masih ke rumah beliau dan sempat beberapa kali ikut mengaji di Tarekat Naksabandi itu, Pak. Jadi kalau ada teman-teman yang mempersoalkan tarekat, mungkin kemarin saya tidak komentar gitu. Karena saya ikut beberapa kali di pengajian beliau. Selama saya di Jogja, saya 16 tahun di Jogja, saya pernah juga ikut namanya tarekat kota. Jadi ada namanya Urban Sufi, Pak Prof. Nah, Urban Sufi. Mengapa ini perlu saya ceritakan gitu Pak Fir? Karena judul kita Islam dan multikulturalisme. Di multikulturalisme ini memang menjadi topik isu yang selalu up to date, akan terus dibincang dan sekaligus juga kontroversial. Nah, gitu Pak Ketua. Jadi dia dibincangkan, dibicarakan, tetapi pro kontra. Karena itu perlu hati-hati. Karena itu mungkin ini kan tidak ada siaran langsung Pak ya, Pak Ketua ya. Ya. Tadi Pak Zen juga, Pak Ketua Suprizen menjelaskan saya dosen di UIN Imam Bonjol Padang. Kebetulan mata kuliah yang saya asuh itu Pak terkait dengan apa yang saya sampaikan pagi ini. Jadi kalau Pak Prof. Yasirman mata kuliahnya itu yang lurus-lurus saja Pak. Kakanda Dasrizal juga mata kuliahnya lurus-lurus. Tapi kalau saya mata kuliah saya itu yang aneh-aneh Pak. Perbandingan agama, nggak ada. Saya pernah mengajar mata kuliah namanya Judaisme, agama Yahudi. Kemudian hari ini saya juga mengajar tentang mata kuliah sejarah pemikiran agama dunia. Kemudian Orientalisme, ini mata kuliah saya ini. Kemudian juga Oksidentalisme. Mungkin karena itu ketika Pak Ketua menelpon saya, kira-kira apa yang bisa kita diskusikan, maka saya melihat salah satu isu yang saya katakan tadi akan tetap up to date, akan tetap dibincang, urgen, krusial, tapi sekaligus juga adalah kontroversial. Maka saya menawarkan judulnya itu Islam dan Multikulturalisme. Ini sebetulnya Bapak-bapak sekalian, teman-teman sekalian, ini nanti beririsan sebetulnya dengan yang juga disampaikan Pak Prof tadi, dan juga sebetulnya dengan apa yang akan disampaikan Pak Riki, tapi beliau tidak bisa hadir pada siang hari ini. Baik. Nah, kalau Pak Prof Yas tadi mengakhiri kaitannya dengan Muhammadiyah, saya justru memulainya dari kaitan dengan Muhammadiyah. Mengapa tema ini penting kita ketahui? Nah, mungkin kita tidak juga bisa menjadi ahli gitu mungkin Pak Ketua, atau perfect ya dalam segala isu. Tetapi saya kira ada isu-isu yang memang kita harus tahu paling tidak. Paling tidak Bapak-bapak sekalian, petanya itu kita tahu. Petanya itu kita tahu. Jadi ketika misalnya jamaah atau masyarakat menanyakan kepada kita tentang isu-isu aktual itu, maka paling tidak kita bisa memberikan penjelasan sekilas, tetapi penjelasan kita itu mungkin tidak salah kaprah gitu. Nah, ini barangkali. Secara umum seperti saya jelaskan tadi, Bapak-bapak sekalian, multikulturalisme itu masih dan terus akan menjadi salah satu isu aktual, krusial, fenomenal, strategis, sekaligus kontroversial baik di tingkat global, regional, nasional maupun lokal. Salah satu isu yang sampai hari ini masih hangat dibicarakan di tingkat dunia adalah isu tentang hubungan antar agama.
hubungan antar etnis, hubungan antar budaya, hubungan antar peradaban, cross of civilization. Jadi hubungan-hubungan antar budaya, antar etnis, antar agama itu selalu menjadi isu aktual yang dibicarakan di tingkat global. Muhammadiyah pada tahun 2012 kalau tidak salah, menjelang Muktamar 2015 itu dipercayakan oleh dunia, oleh PBB menyelenggarakan kegiatan yang topiknya itu masih terkait dengan isu-isu global, khususnya terkait dengan multikulturalisme. Begitu juga di tingkat nasional. Di tingkat nasional, Bapak-Bapak sekalian, sampai hari ini ya, isu hubungan antar agama, isu keragaman agama, isu toleransi, isu kerukunan, isu antar etnis, isu politik identitas seperti yang dikatakan Pak Prof Yasiran tadi, ya, itu masih mewarnai isu-isu nasional. Ya, masih mewarnai isu nasional. Ya. Begitu juga tingkat lokal. Ya, kita di Sumatera Barat ini, meskipun kita katakan Sumatera Barat ini wilayah yang Islami, Pak Ketua, tetapi saya berani mengatakan, dan ini hasil riset saya, bahwa tidak ada satupun kabupaten kota di Sumatera Barat ini yang tidak ada penganutnya yang bukan multikultural. Jadi semua kabupaten kota di Sumatera Barat ini, Pak, ada beragam agama, ada beragam suku. Kalau kita lihat tabel misalnya tentang penduduk di data penduduk, ya, data penduduk itu sensus penduduk, ya, itu semua kabupaten kota ada pemeluk agama selain Islam, meskipun kita mengatakan Sumatera Barat itu daerah Islam. Meskipun ada data penduduk yang tidak mencantumkan pemeluk agama lain, ada itu, Pak. Jadi ada beberapa kota kabupaten yang tidak mau mencantumkan di data penduduk itu agama lain, tapi saya beberapa kali ke sana, ternyata banyak juga teman-teman kita yang non-muslim di daerah itu. Itu ya. Jadi baik dalam skala global, skala regional, skala nasional maupun skala lokal, ya, isu-isu tentang keragaman agama, keragaman etnis ini selalu aktual. Tidak jauh-jauh mungkin ya Pak Muslim ya. Di belakang awak kan lah sampai orang Cina kan, itu orang Cina, orang non Muslim itu. Pergi kita ke sana sedikit udah teman-teman di semua yang Tionghoa. Jadi nggak jauh-jauh. Kita merasa kita homogen juga gitu kan. Kita merasa orang awak satunya. Kayak ke belakang itu lah orang lain mah. Nah, itu kira-kira belanja ke situ lah orang lain mah. Nah, itu. Jadi karena itu isu multikulturalisme ini selalu aktual. Kemudian secara khusus isu multikulturalisme juga menjadi salah satu subtema dalam Muktamar Muhammadiyah ke-8 memajukan Indonesia mencerahkan semesta. Kalau bapak-bapak menonton streaming atau TV Muhammadiyah yang sudah ditayangkan di YouTube dari Sekretaris Umum Pak Profesor Dr. Abdul Mukti, saya sering lupa beliau ini. Pak Mukti itu, beliau panjang lebar. Nanti saya punya videonya, bisa kita download di YouTube. Beliau panjang lebar menjelaskan tentang tema-tema apa yang akan dibicarakan dalam muktamar besok, dan tidak terlepas dari isu-isu multikultural. Nah, itu Pak ya. Jadi misalnya memajukan Indonesia itu, kata beliau, komitmen Muhammadiyah untuk lebih hadir sebagai bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Jadi kita ini bertanggung jawab untuk Indonesia. Nah, dan salah satu realitas yang taken for granted, yang tidak bisa kita bantah gitu ya, yang tidak bisa kita tawar, bahwa bangsa Indonesia ini beragam. Maka kita menjadi salah satu bagian yang bertanggung jawab terhadap bangsa ini. Kemudian juga komitmen Muhammadiyah itu keumatan, kebangsaan, kemanusiaan global. Hari ini Bapak-bapak sekalian, ini juga sering dibahas di WA group, Pak ya.
kalaupun kita katakan Muhammadiyah itu satu organisasi, satu ciri khas, tetapi ternyata tidak juga, Pak. Beragam juga. Dulu ada namanya itu Pak Prof, Pak Mukti itu, Pak Abdul Mukti itu meneliti disertasinya di ND Flores, kemudian dijadikan buku, judul bukunya itu Kristen Muhammadiyah. Nah, ada. Kristen Muhammadiyah. Masih ada dijual. Saya nggak tahu apakah ada di sini jual. Jadi buku dia itu, kalau tidak salah terbit tahun 2015 itu, judulnya Kristen Muhammadiyah. Mengapa beliau menyebut Kristen Muhammadiyah? Karena ternyata di daerah Flores, daerah ND, NTT, itu banyak sekali sekolah-sekolah Muhammadiyah yang siswanya adalah siswa-siswi Kristen, Pak. Jadi mereka itu pakai logo Muhammadiyah, logo IPM ya, tapi Kristen itu, Pak. Jadi Pak Mukti mengatakannya itu Kristen Muhammadiyah. Ternyata tidak hanya di Flores, di ND, tapi juga di Papua, Pak. Universitas Muhammadiyah Papua itu, ya, kemarin viral itu ya, Universitas Muhammadiyah Papua itu, mahasiswanya ternyata banyak yang non-Muslim. Jadi mereka itu Kristen, Katolik, tetapi mereka itu mau tidak mau juga ada identitas dalam dirinya itu Muhammadiyah. Begitu juga dalam irisannya dengan organisasi lain, Pak. Ya. Dulu Pak Mukti juga menjelaskan ada namanya MUNU, Muhammadiyah NU. Dia Muhammadiyah tapi amalannya NU, Pak. NU. Dia juga sholawatannya luar biasa, mereka juga tahlilan, mereka juga macam-macam. Ya. Saya karena agak lama di Jogja, Pak, saya 16 tahun di Jogja, memang saya lihat sendiri, Pak. Jadi Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah, tapi juga memimpin tahlilan, Pak. Gitu. Saya sendiri pernah juga memimpin tahlilan, Pak. Karena nggak ada yang memimpin. Nah, nggak ada yang memimpin, kita harus pandai juga. Gitu, Pak Prof. Jadi katanya kan ada pendekatan burhani, ada pendekatan irfani dan pendekatan bayani. Jadi yang begini-gini ini pendekatannya memang bukan pendekatan bayani dan pendekatan irfani, Pak. Pendekatan irfani. Kalau pendekatannya hukum, memang tidak bisa kita bicara tentang multikulturalisme. Nah, kalau bicara hukum. Tapi kalau bicara irfani, bicara rasa, mungkin bicara ini, kita bisa. Hari ini tidak hanya MUNU, Pak, Muhammadiyah NU, tapi ada juga, ini mohon maaf ini saya bukan menyinggung siapa-siapa ini, kita semua barangkali. Ada juga namanya Musa, ada juga namanya Mursal, Muhammadiyah Rasa Salafi, Muhammadiyah Salafi, ini perkembangan. Ini istilah yang dipopulerkan oleh Pak Profesor Amin Abdullah. Jadi tidak bisa kita mengatakan kita yang Muhammadiyah, kita ceklek, tidak bisa, Pak. Saya selesai COVID ini, karena selama COVID jarang kita Jumatan, Pak. Selesai COVID ini saya Jumatan di masjid yang baru didirikan oleh teman-teman yang disebut-sebut Salafi gitu. Ada di baru, Pak. Ya. Saya sering Jumatan di situ, Pak. Sekali dua kali lah mungkin tidak di situ. Apa kemudian saya masuk, mereka tidak juga, Pak. Tidak juga gitu. Nah, jadi tidak bisa, Pak ya. Kita seklub di WA grup kita itu, Pak Prof Yas, itu kan tinggi sekali. Tapi memang itulah realitasnya. Hampir-hampir hari ini kita tidak bisa menjelaskan entitas kita yang sangat seklek ketat itu, nggak bisa, Pak. Saya nggak tahu, Pak Prof Yasminnya juga, Muhammadiyahnya juga, Dewan Dakwah beliau juga. Saya juga menyebut saya natsiris, Pak. Saya pikut natsir. Karena tesis saya tentang Muhammad Natsir, disertasi saya Muhammad Natsir. Dan saya pengagum Muhammad Natsir. Jadi tidak bisa, Pak. Betul yang betul-betul Muhammadiyah, seklek, tidak bisa. Nah, itu, Pak ya. Ini kaji multikulturalisme, Pak Fir. Kalau kaji fikih mungkin dan lagi, Pak ya. Baik. Al-Quran sebetulnya sudah mengingatkan kita ya bahwa ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum.
Ini saya kira kita kos mubalik ini sudah hafal semua nih. Kemudian ada juga ayat walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Jadi kalau Tuhan itu, kalau Allah itu ingin menjadikan orang ini Islam semua, mukmin semua, tidak mustahil bagi Allah, Pak. Kalau tidak bisa Tuhan, tidak Tuhan namanya, Pak. Nah, kita namanya itu. Jadi kalau Tuhan bisa menciptakan semua Muhammadiyah, bisa, Pak. Kalau enggak Tuhan namanya itu. Tuhan itu idza arada syai'an ayatul hukun fayakun. Itu. Ini gampang saja. Muhammadiyah semua, Pak. Salafi, semua bisa saja Tuhan. Tapi ternyata faktanya tidak gitu. Nah, itu ya. Jadi kadang-kadang istilah orang-orang yang agak lebih sekuler ini, Pak, yang lebih liberal itu, kita ini kadang-kadang merasa lebih Tuhan pula dari Tuhan gitu. Tuhan saja menciptakan beragam gitu. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Tuhan mengatakan. Kita malah ingin mengatakan, ingin menjadikan semua sama saja seperti kita. Lebih Tuhan dulu dari Tuhan itu. Nah, ini. Terus apa masalahnya, Pak? Apa masalahnya? Sebelum saya masuk what is multikulturalism itu, apa itu multikulturalisme? Masalahnya itu adalah multikulturalisme, isu yang tadi hangat, aktual, akan selalu menjadi pembicaraan tapi juga kontroversial itu, ada yang setuju dan tidak. Ini masalahnya, Pak. Nah, ini bukan cuma di kalangan kita ini, bukan cuma di kalangan Muhammadiyah, bukan cuma di kalangan Islam, juga di kalangan Muslim. Bukan cuma di Indonesia, di luar negeri juga ada. Ada yang setuju dan tidak, gitu, Pak. Jadi ada yang mengatakan yes. Nah, mengapa? Karena katanya multikulturalisme itu atau paham yang bisa, yang mengakui keragaman agama dan keragaman budaya etnis itu katanya akan menjalin persaudaraan. Persaudaraan. Karena kalau tidak ada persaudaraan, bumi yang hanya satu-satunya ini akan tetap tidak bisa aman, Pak Prof. Kecuali Tuhan menciptakan bumi agak 5, Pak. Pindah awak ke Cik Lai, ya kan? Orang Kristen pindah lo ke Cik Lai, orang Yahudi pindah ke Cik Lai itu ya bisa. Bumi ini cuma satu. Bumi ini satu, tidak bisa. Orang Amerika sudah mencoba untuk pindah ke Mars, tidak juga bisa, Pak. Jadi gimana lagi gitu? Bumi ini cuma satu. Kita mewarisi bumi yang satu. Kemudian katanya juga dengan multikulturalisme itu akan menciptakan perdamaian, peace, ya, perdamaian. Tetapi bagi pihak yang tidak setuju, yang mengatakan no, pluralisme itu no, mengapa? Karena katanya pluralisme itu pahamnya liberal, ini, Pak, liberal gitu. Kemudian juga katanya itu merupakan agenda dari Yahudi dan Kristen. Itu, Pak, ya. Jadi ada di situ konspirasi sehingga multikulturalisme itu berbahaya. Nah, jadi bahayanya itu lebih besar ketimbang manfaatnya. Karena itu multikulturalisme itu menurut kelompok yang ini itu no, tidak. Karena itu Bapak-bapak sekalian, kita akan melihat pagi ini sekilas tentang multikulturalisme. Apa itu multikulturalisme, kemudian apa tadi problem yang dihadapi oleh multikulturalisme ini. Pengertian multikulturalisme ini Bapak sekalian ini bisa dibaca saja. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui bahwa mendefinisikan multikulturalisme itu saja multikultural, Pak. Kan begitu. Jadi mendefinisikan itu saja beragam. Ada yang mengatakan multikulturalisme itu begini, ada yang mengatakan begini, ada begini. Jadi jangankan konsepnya multikulturalisme, definisinya saja beragam orang menyebutkannya. Kan? Sunatullah. Jadi saking multinya, definisi juga multi. Dan sampai saat ini belum ada definisi yang disepakati oleh para pakar. What is multikulturalism? Apa itu multikulturalisme? Ada yang memahaminya begini, ada yang memahami begini, ada yang memahami begini. Meskipun demikian, Bapak-bapak sekalian, ada beberapa aspek atau beberapa hal yang memang disepakati oleh para ahli ketika membincang multikulturalisme ini. Misalnya seorang antropolog, Parsidi Suparlan, mengatakan multikulturalisme ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dan kesedarajatan. Ini, Pak, ya.
Jadi di dalam multikulturalisme, paham multikultural ini ada paling tidak 2 prinsip pokok. Pertama, keragaman, perbedaan. Nah, ya. Kalau mereka membagi keragaman dan perbedaan itu 2, berarti ada 3. Pertama itu perbedaan, yang kedua keragaman, yang ketiga kesederjatan. Itu ya. Jadi beragam ya, kita mengakui beragam kita, kemudian kita juga berbeda ya. Karena berbeda maka kita beragam. Kemudian kita yang beragam berbeda itu sama Pak. Nah, sejajar itu. Equal. Jadi ada plurality, diversity, and equality. Wah, ini kajiannya Pak Prof. Jadi sederajat depan hukum. Jadi plurality kita beragam, diversity kita berbeda, dan equality kita sama. Nah, gitu Pak ya. Ini nanti yang menjadi persoalan Pak. Apa memang ya bisa kita menerima sama, kan gitu Pak ya. Nah, gitu. Zakirin Baidowi ini rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, sekarang rektor Universitas Negeri Malang kalau salah. Tokoh Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah mengatakan bahwa orang-orang berbagai kebudayaan yang beragam secara permanen hidup berdampingan satu dengan yang lain. Nah, jadi Pak ya. Jadi ketika kita bisa mengakui kita beragam, kita berbeda dan sederajat, maka kita bisa hidup bersama. Kalau enggak bisa Pak. Enggak bisa. Oke. Kita teruskan. Jadi ada bedanya antara multikulturalisme dengan pluralisme. Ini teorinya saja nih. Ya. Kalau dalam pluralisme Pak, itu masih ada there is a dominant culture. Jadi masih ada budaya yang dominan. Dalam multikulturalisme enggak ada yang dominan Pak, sama saja. Sama saja. Ini yang sudah berlaku di Barat. Dan ini nanti menjadi persoalan bagi kita yang menolak dari ismenya multikultural ini. Ya, karena nggak ada yang dominan Pak. Jadi kalaupun kita katakan misalnya kita ini kan orang Sumatera Barat Pak ya, orang Minang, orang Awak yang paling banyak. Tolonglah kawan-kawan agak mengalah stek, tidak bisa Pak. Karena yang sakit itu Jawa kok sama. Nah, itu. Jadi sama. There is no dominant culture. Tidak ada culture budaya yang dominan, tidak ada dominan dalam multikulturalisme. Baik, ini yang saya katakan tadi, Bapak sekalian. Jadi ketika kita melihat agama yang bermacam-macam itu ada Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, Konghucu, Tao, di samping agama kita Islam, ya. Kemudian ada suku bangsa yang lain, Manado, ya dalam konteks Indonesia, Papua, Batak, Bugis dan sebagainya. Maka itu dibangun di atas liberty, equality, and plurality. Nah, itu ya. Jadi tadi kita bebas, kita kemudian kita beragam, kita berbeda dan juga kita sama, sejajar. Ya. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa Bapak sekalian, seperti juga tadi istilah demokrasi kata Pak Profesor Man, Islam memang di dalam khazanah kosakata ya Islam, istilah multikulturalisme itu memang ada. Mengapa? Karena istilah itu muncul dari Barat. Istilah itu muncul dari Barat. Meskipun para ulama, ya, tokoh-tokoh Islam mensejajarkan mungkin, menyamakan gitu istilah-istilah tertentu dalam Islam dengan istilah multikulturalisme. Tapi yang jelas kalau disebut multikulturalisme, ya, maka itu memang istilah yang datang dari Barat. Ini kita lihat dan memang tidak bisa dipungkiri secara historis, ya sejarahnya memang istilah multikulturalisme atau isme ya sebagai paham multikultural menerima keragaman, menerima perbedaan dan itu sejajar, kita sama-sama semua sejajar, itu memang lahir pertama kali di Barat, tepatnya di Kanada. Nah, di Kanada tahun 1960 ketika Perdana Menterinya itu Trudeau itu ya, Pierre Trudeau itu ya, pada waktu itu Bapak sekalian muncul protes yang sangat luar biasa, demonstrasi bergelombang di Kanada, ya, melawan dominasi kulit putih pada waktu itu Pak. Jadi Kanada itu kan sangat beragam sekali. Pak Prof pernah ke Kanada Pak ya? Belum? Mau ke Kanada? Ya, mau ke Kanada. Ya mau ke Kanada. Jadi bagi teman-teman yang pernah di Kanada, saya pernah nanya, memang di Kanada itu luar biasa beragamnya Pak. Beragam sekali.
hampir apapun yang ada di dunia ini ada di sana gitu Pak. Tetapi pada awal tahun 60-an ya, sebelumnya itu dominan kulit putih itu sangat luar biasa, Anglo-Saxon itu. Ya. Bahasa harus bahasa Inggris, kemudian yang menentukan semua itu harus kulit putih. Padahal dalam realitasnya di sana kulit berwarna banyak sekali. Ada orang Cina, ada orang Jepang, ya, ada keturunan Arab dan sebagainya. Maka kemudian muncullah demonstrasi protes yang luar biasa. Dan pada akhirnya tuntutan untuk menerima keragaman itu dijadikan sebagai regulasi keputusan negara ya di waktu Presiden Trudeau itu pada tahun 1960. Itulah pertama kali, jadi pertama kali meloncat dari mulutnya Trudeau itulah istilah multikulturalisme. Nah, itu ya. Jadi mulai hari ini Bapak-bapak mungkin lihat ada di videonya itu, mulai hari ini Kanada milik semua. Nah, Kanada menampung semua jenis, semua warna kulit, semua keyakinan dan segala macam. Kemudian ini menjalar Pak, menjalar ke Inggris, menjalar ke Perancis segala macam. Baik, itu di barat Pak. Bagaimana di Indonesia? Saya masih lama Pak. Coba. Bagaimana Indonesia? Indonesia ini Bapak sekalian, seperti yang kita kenal bahwa memang dari awalnya Indonesia ini memang sudah beragam. Meskipun tadi Pak Prof. Yas Irman menjelaskan sedikit kronologi tentang Piagam Jakarta tadi Pak ya, tentang atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa segala macam itu, ya. Jadi eksistensi umat-umat agama lain selain agama Islam itu memang itulah realitas sebelum bangsa ini merdeka. Jadi memang tidak bisa kita katakan Pak bahwa memang Indonesia ini milik kita, tidak bisa. Tidak bisa. Dan founding father kita sudah bersepakat untuk mengokohkan bangsa negara kita ini sebagai negara kesatuan Republik Indonesia NKRI dari Sabang sampai Merauke. Itu Pak ya. Nah, kemudian Sumpah Pemuda juga sebetulnya menjelaskan bahwa kita ini beragam, tapi kita bersatu. Nah, itu. Tetapi kemudian Bapak sekalian, istilah multikulturalisme itu baru muncul tahun 2000-an Pak di Indonesia. Sebelumnya itu belum ada istilah keragaman. Ya. Jadi ketika saya menulis disertasi saya Pak Prof tentang religious multiculturalism, tentang multikulturalisme religius dalam konsep pemikiran Muhammad Natsir, memang Natsir tidak pernah mengatakan multikulturalisme. Tidak ada Natsir mengatakan itu. Tetapi paham yang menjelaskan menerima keragaman itu Natsir memang sangat konsen sejak awal. Natsir sangat konsen sejak awal. Kapan munculnya istilah multikulturalisme Indonesia ini? Itu baru tahun 2000-an ketika terjadi peristiwa reformasi. Jadi kita semua ini kan saksi sejarah reformasi Pak. Ya. Mengapa muncul ide multikulturalisme itu? Karena pada waktu terjadinya peristiwa reformasi itu ada bagian anak bangsa ini yang memang menjadi korban Pak. Terutama khususnya itu teman-teman etnis Tionghoa. Entah siapa yang memulai itu Pak Prof. Entah siapa yang memulai, ya, entah bagaimana cara mulainya, tetapi di mana-mana ternyata di Jakarta mereka itu dijadikan korban, di Medan iya, di sini meskipun tidak ada korban, tapi saya dengar juga ada. Waktu saya di Jogja pada waktu itu, ya, luar biasa, ya, luar biasa, ya, akibat yang yang terjadi terhadap etnis tertentu. Ini kemudian mengundang perhatian, kecemasan beberapa pihak. Karena itu berkumpullah sekitar 400 ilmuwan nasional Pak. Saya nggak tahu apa dari kita ini ada ini. 400 ilmuwan berkumpul di Bali Pak. Di bawah komando Emil Salim dan Mukhlis Majid pada waktu itu. Nah, jadi difikirkanlah bagaimana untuk mengatasi bangsa yang hampir terkoyak ini. Hampir terkoyak waktu itu Pak. Jadi kekuatan Islam, kekuatan non-Islam, kekuatan Jawa, hampir terkoyak itu. Bangsa ini yang dibangun di atas puing-puing mozaik itu kemudian disatukan oleh founding father hampir roboh, hampir runtuh pada waktu itu. Maka kemudian disepakatilah kembali kita dalam tanda kutip meneriakkan, merevitalisasi kembali pentingnya kesadaran multikulturalisme, bahwa kita ini beragam. Nah,
beragam agama, beragam etnis, beragam bahasa, dan memang Indonesia itu istilahnya Gus Dur ya, tanpa keragaman Indonesia tidak ada. Tidak ada Pak. Kalau cuma Bali doang enggak Indonesia itu. Kalau Papua sendiri enggak Indonesia. Awak orang Minang Sumatera Barat enggak Indonesia juga. Indonesia itu yang bermacam-macam ini. Maka tanpa keragaman Indonesia tidak ada. Indonesia ada dengan keragaman. Nah, coba ya. Jadi ini dalam konteks Indonesia. Mulai tahun 2000 itu dideklarasikan lah, ya, di-boomingkan lah istilah multikulturalisme. Baik. Apa masalahnya? Kembali Pak. Nah, tadi ya. Terus apa masalahnya? Setelah dibombingkan, setelah itu digebiarkan gitu multikulturalisme, seminar-seminar Pak Prof ya, seminar-seminar, ada simposium macam-macam multikulturalisme. Saya waktu itu juga terpengaruh sehingga saya nulis tesis tentang multikulturalisme, pluralisme gitu. Nah, masalahnya apa? Ternyata Bapak-bapak sekalian, masalah itu tidak terlepas dari apa yang juga disampaikan di situ tadi oleh Pak Prof tadi. Bangsa kita ini kan dari awal-awal paling tidak ada dua masa pemikiran Pak Prof. Ya, yaitu pemikiran yang sangat-sangat nasionalis sekuler dan nasionalis religius. Nah, jadi memang tidak bisa kita bantah itu Pak. Bangsa kita ini dari aspek ini ya, ada yang sekuler Pak. Ada yang sekuler ya. Artinya mereka tidak ingin mencampurkan, tidak ingin membicarakan agama di wilayah publik. Ya. Ketika bicarakan negara itu tidak ada masuk agama. Tapi ada kelompok bangsa ini yang ingin menjadikan agama itu sebagai salah satu aspek penting di negara ini. Nah, sehingga tidak ada pembicaraan di negara ini kecuali based on religious value gitu Pak kira-kira. Tidak ada pembicaraan di negara ini kecuali dibangun di atas nilai-nilai agama. Nah, dua kelompok paradigma pemikiran ini akan terus berseteru Pak. Kalau menurut saya ini sampai kiamat begitu Pak. Kalau negara kita memang masih seperti ini. Nah, jadi tidak akan henti-hentinya gitu. Karena itu multikulturalisme ini kemudian direspon berbeda oleh kelompok bangsa yang cenderung sekuler dan cenderung Islamis. Apa masalahnya? Masalahnya ya ternyata multikulturalisme itu mengalami dua hal, dan ini yang membuat kelompok-kelompok masyarakat yang tidak suka, tidak setuju dengan multikulturalisme. Apa itu? Pertama, perluasan makna multikultural Pak. Jadi multikultural tadi menerima kehadiran etnis lain, agama lain, itu kemudian diperluas maknanya dengan pluralisme dan relativisme. Nah, ya. Jadi tidak hanya kita mengakui eksistensi teman-teman Kristen, teman-teman Buddha, tetapi juga pluralisme. Pluralisme itu sederhana mengatakan bahwa semua agama itu sama Pak. Jadi sama itu. Besok di akhirat kita masuk surga semua, bedanya cuma kapling-kaplingnya Pak. Ada di blok A, blok B itu Pak. Jadi tingkat-tingkatnya berbeda. Kita semua sama-sama surga. Agama itu sama-sama benar. Itu pluralisme. Pluralisme ini karena mengatakan sama-sama benar, maka memang relativisme. Relatif. Tidak boleh kita mengatakan agama kita paling benar, agama orang lain kurang benar, tidak bisa. Jadi relativisme. Jadi multikulturalisme tadi yang hanya mengakui keberadaan agama lain, keberadaan suku bangsa lain, ya sama kita di bangsa ini, kemudian diperluas maknanya dengan agama yang lain tadi itu sama juga. Itu persoalan Pak. Nah, yang kedua perluasan ruang lingkup. Nah, jadi kalau pertama perluasan makna, yang kedua perluasan ruang lingkup. Perluasan ruang lingkup dari tadi hanya keragaman agama dan keragaman etnis, kemudian itu meluas ruang lingkupnya itu kepada apa yang disebut dengan subcultural diversity. Jadi sub-sub kultur, perbedaan-perbedaan. Terutama Bapak-bapak sekalian yang sangat kontroversial itu Pak Prof Yas adalah subcultural diversity yang yang menyebut diri atau disebut dengan LGBT. Nah, ini Pak ya. Jadi LGBT itu, kelompok-kelompok masyarakatnya LGBT ini, homoseks, lesbian, transgender, ini harus diakui pula Pak sama juga. Nah, gitu. Jadi tidak hanya orang Batak, orang Minang, orang Manado, orang Amerika, sama kita. Tetapi juga kaum LGBT, kaum punk gitu, anak-anak punk dan sebagainya itu semuanya udah waktu. Nah, ini menjadi masalah, ya Pak ya, menjadi masalah.
Jadi multikulturalisme itu kalau hanya sekedar menerima bahwa kita beragam, kita kemudian sama, itu yes itu. Tapi kalau setingkat pula, sama pula derajatnya kita dan sama benarnya, ini menjadi masalah. MUI sudah jelas-jelas Pak Prof ya menolak pluralisme, ya menolak pluralisme. Jadi mengatakan semua itu sama, di akhirat besok kita sama-sama surga, bedanya cuma blok-bloknya, tingkat-tingkatnya. Ya, ada tipe rumahnya 46, ada yang gitu tuh. Itu MUI menolak itu. Pluralisme. Demikian juga LGBT. MUI melalui keputusan nomor 57 tahun 2014 menolak dengan tegas lesbian, gay, sodomi dan pencabulan. Karena itu Bapak-bapak sekalian, karena itu ya, ini yang menjadi persoalan ya, apalagi hari ini ya, fenomena yang tadi, terutama yang LGBT ini kan seperti gunung es ini Pak, seperti gunung es ini, yang muncul, yang nampak puncaknya tapi ternyata luar biasa ke bawahnya, luar biasa Pak. Nah, LGBT ini pertarungan multikulturalisme sebetulnya Pak. Jadi apakah mereka itu bisa dianggap sebagai bagian yang sah di antara kita apa tidak? Nah, ini persoalannya. Jadi Bapak, kalau Bapak lihat nanti di ini saya bukan melanggar undang-undang IT ini Pak. Ini karena ada di internet ini. Ini percakapan Prof Mahfud MD, Menko Polkam, juga Khalil Nafis, Ketua MUI, ya, tentang LGBT. Memang sulit Pak. Mengapa? Karena belum ada aturan gitu Pak. Belum ada regulasi yang jelas untuk bagaimana menyikapi orang-orang yang orientasi seksualnya ini. Jadi apa sekalian? Sekarang ini di barat, juga di timur Pak ya, di Thailand itu misalnya. Jadi kalau kita menyebut jenis kelamin itu sekarang sudah berubah menjadi orientasi seks Pak. Jadi di identitas itu mengisi blanko itu misalnya tidak lagi jenis kelamin Pak, tetapi sex orientation. Seks orientasi itu di Thailand konon kabarnya itu 13 Pak. Jadi bukan cuma male and female saja, bukan laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan banci gitu. Laki-laki yang suka perempuan yang kelaki-lakian. Laki-laki yang suka perempuan yang perempuan ini juga lesbian. Wah, ada 3 tuh. Laki-laki mungkin 13 katanya Pak. Jadi ini yang mau dimasukkan ke kita Pak. Nah, gitu Pak ya. Ini yang mau kita akui itu sah itu. Ini persoalan sebenarnya. Jadi katanya ada 13 sex orientation, banyak sekali. Laki-laki yang suka perempuan yang agak kelaki-lakian, tetapi juga dia suka perempuan. Wah, itu kan ACDC, juru macam-macam. Macam-macam Pak. Lah sudah lebih dari kal-an'am itu Pak, betul itu. Jadi kata Tuhan balhum adol itu memang benar, suka dua macam-macam. Tidak cuma 2 Pak Ketua. 2, yang satu itu ada pula turunannya itu. Bapak sekalian, ini saya kira kemudian perspektif Islam, ya. Kalau sebut Islam tentu dasarnya Quran, hadis, tafsir sebagai penafsiran dari Quran, hadis, Quran, kemudian juga pendapat ulama. Itu. Jadi Quran dalam Al-Quran sendiri kita dan juga hadis seperti yang saya jelaskan tadi, banyak sekali nas-nas sebetulnya yang mendukung, yang relevan dengan ide multikulturalisme tadi Pak. Mengakui kita beragam, entitas lain ada selain kita, itu ada keragaman suku, jelas ini hadisnya tidak ada bedanya antara Arab dan Ajam. Ya. Ini populer ini keragaman suku, ya, kemudian keragaman bahasa. Yang ini tadi Pak, keragaman bahasa ini. Ya, nah. Wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Nah, ada. Jadi alsinatikum itu mufasir mengatakan itu lisan bahasa. Jadi Tuhan memang menciptakan bahasa. Ya. Kemudian juga keragaman, kemudian keadilan Pak ya. Tuhan mengatakan jangan kita tidak adil karena kita benci terhadap satu kaum. Kalaupun berbeda kita tak adil. Jadi hingga ke situ Pak, hingga ke situ no problem Pak, tidak ada masalah. Tapi ketika dia masuk ke wilayah akidah, wilayah ubudiyah, kemudian tadi mencampurkan yang hak dan batil, ini yang menjadi masalah. Saya setuju dengan Pak Natsir almarhum, ya, yang mengatakan bahwa tidak semuanya yang bisa didemokratisasikan Pak.
Kalau kita musyawarah, apakah jembatan dibikin di sana apa di sana? Oke gitu. Tapi apakah boleh mendirikan rumah bordil, kata beliau? Itu tidak musyawarah itu, Pak. Itu ada nasnya itu. Itu masuk ke dalam bab agama itu. Ada ketentuannya. Apa kita boleh begini, boleh begitu? Itu urusan agama apa dunia? Jadi kata beliau, tidak semuanya bisa kita musyawarahkan. Tidak semuanya bisa di voting. 50+1 itu enggak semuanya. Hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita yang profan itu oke, tapi yang sakral, yang menyangkut ibadah, menyangkut akidah, itu tidak bisa. Ini yang masuk dalam ruang lingkup multikulturalisme sehingga menjadi masalah. Apa solusinya? Solusinya itu ini yang menjadi serta saya, Pak. Namanya itu religious multiculturalism, yaitu multikulturalisme yang dibangun di atas nilai-nilai agama. Mengapa? Karena bangsa kita ini bangsa beragama, Pak. Kita nggak sama dengan Barat. Dan dalam sejarahnya, ya, semua prinsip-prinsip yang dianut oleh bangsa ini memang tidak melulu semata-mata diambil dari Barat dan juga dari Timur, Pak. Demokrasi kita kan demokrasi Pancasila, bukan demokrasi Barat. Sekuler bukan. Bukan juga autokrasi, Pak, ya. Tapi demokrasi Pancasila. Ekonomi kita juga ekonomi Pancasila. Karena itu tidak mungkin kita mengambil mentah-mentah dari Barat tadi dibawa ke sini, tidak bisa. Mengapa? Karena berbeda budaya kita. Maka yang bisa itu adalah multiculturalism based on religious value mungkin. Multikulturalisme yang dibangun di atas nilai-nilai keagamaan. Ini yang disebut dengan multikulturalisme religius. Baik, what's your choice? Ini, Pak. Terus apa pilihannya? Nah, itu ya. Yang dari itu apa pilihannya? Maka saya membuat ilustrasi di sini, Bapak sekalian. It is competition time. Nah, ini ujungnya ini kaji Pak Yas juga tadi politik, Pak. Nah, jadi kita memang tarik menarik, Pak. Tarik menarik. Ada kalanya mungkin kita kalah, ada kalanya mungkin kita menang. Nah, gitu. Selama bangsa ini begini, selama negara kita begini, saya kira tarik menarik itu akan tetap terus terjadi. Antara tadi yang ingin membawa arah bangsa ini ke arah liberal, sekuler, ya, dan yang ingin membawa bangsa ini, negara ini ke arah yang lebih religius. Saya kira itu saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para media sekalian, ya dibaca oleh Dr. Jepang itu dilanjutkan juga aplaus kepada. Baik, ada dua penyanyi materi tadi dari Pak Profesor Rumah, Dr. Jadi ini hal yang menarik. Kalau ini masalah multikulturalisme ini kan sama yang kira diumumkan bagian dari sunatullah yang tidak bisa kita fungsi dalam kehidupan dimanapun kita pasti berbeda. Juga banyak memberikan diskusi bagi jauh bila dan berbagai lewat berbagai pas. Maka Bapak Georgia ibu pertanyaan mulai dari tata tinggal dan bisa sekali kemudian ya pasti nggak pasti dalam belakang saya tunjukkan tekan sedang pertanyaannya boleh ditujukan ke Pak Prof boleh, Pak Faisal boleh atau ke Ibu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hormati para narasumber. Pertama, saya akan mengomentari apa yang disampaikan oleh Prof. Tadi di makalah beliau ada pertanyaan, kenapa umat Islam itu tidak punya satu partai saja? Saya punya jawaban dan insya Allah di sejarah. Ketika reformasi bergulir, jadilah Profesor Dr. Amin Rais menjadi Bapak